Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 18 ayat 22 dan ayat 24 yang berbunyi, "Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah meringankan pekerjaan sendiri, bekerja sama dengan orang lain. Nas renungan tentang firman Tuhan ini merupakan ajaran tentang kepemimpinan dari Yitro, mertua Musa, kepada Musa agar dalam memimpin rakyat itu dinasihatkan jangan melakukan semua tugasnya secara sendirian saja, tetapi supaya tetap bekerja sama dengan orang lain demi untuk kebaikan bagi semua orang. Sesungguhnya dengan gaya kepemimpinan demikian, Musa dapat menyiapkan banyak sekali kader calon pemimpin serta memudahkan seluruh rakyat mendapatkan pelayanan untuk memecahkan permasalahan mereka secara cepat dan efektif. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus untuk boleh menikmati hidup ini di dalam mengisi hidup yang kita nikmati sebagai umatnya sesudah kita sungguh-sungguh merasakan sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian kekal, bahwa selain kita harus selalu mengandalkan kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus saja, maka sama seperti yang telah dicontoh teladankan dan dikerjakan oleh Musa, maka hendaknya di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan yang Maha Kudus itu bagi sesama, maka di dalam selalu juga boleh membagi tugas bekerja sama dengan orang lain, berarti tidak mengerjakannya secara sendirian, tetapi kita hidup harus mau bekerja sama dengan semua orang yang berkepentingan secara baik dan efektif dengan penuh kasih sayang Tuhan, saling menghargai, saling menolong, saling menguatkan, saling mengingatkan, supaya jangan sampai tersesat bekerja bukan untuk hal yang akan binasa dalam bentuk uang atau dalam bentuk harta kekayaan lain, karena itu semua adalah diperlukan untuk sarana, bukan tujuan di dalam hidup pelayanan kita sebagai umatnya. Tentu saja supaya berdampak hal yang baik bagi pihak yang lain yang kita layani dengan penuh sukacita. Untuk itu, marilah kita perlu belajar bagaimana cara memimpin, cara berorganisasi, cara melakukan pengadilan, pelatihan, pembagian wewenang, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi di dalam setiap melakukan pelayanan apapun juga. Oleh sebab itu, di dalam melakukan kerja pelayanan, baik sendiri maupun bersama-sama, ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dituliskan pada Yohanes 6 ayat 27. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang
memampukan kami kelak di kemudian hari untuk memungkinkan ketika kami harus bekerja bersama-sama dengan orang lain, sesungguhnya adalah untuk meringankan pekerjaan kami sendiri ketika Tuhan memberikan tugas tanggung jawab di dalam hidup yang tidak mungkin sendiri di dalam bekerja, tapi harus bersama dengan orang lain dan sama-sama untuk mengutamakan hal yang sifatnya untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain dalam sifat maupun tingkah laku perbuatan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan itu. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus saja kami dimampukan untuk mengerjakan apa yang berkenan di hati Tuhan, yang sungguh-sungguh memungkinkan kami juga tidak boleh menuruti kehendak keinginan diri kami sendiri, tapi kami tahu bahwa apa yang kami lakukan sesungguhnya harus kami kerjakan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan semua pelayanan bagi sesama itu seperti kami melayani Tuhan. Itu hal-hal yang memang sungguh-sungguh perlu kami hayati dan kami perlakukan di dalam setiap aspek dari tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Yang pertama-tama harus bertanggung jawab penuh hanya kepadamu Bapa. Saat ini akibat dari semua perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas tanggung jawab kami, yang selama ini kami hanya mau mementingkan diri kami sendiri, hanya untuk mencapai hal yang sifatnya binasa, berupa hal yang tidak akan pernah dibawa sampai hidup yang kekal itu, supaya kami bertobat. Tolong kami, mujizat kesembuhan dapat kami terima ketika kami sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman di masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu bukan menurut kehendak kami. Amin.